Wibu psikopat, istilah yang udah biasa banget untuk sebutan fans karbitan Tokyo Ghoul. Gue kira wibu psikopat itu cuma bercandaan doang, atau enggak cuma satiran doang. Tapi setelah gue tahu tentang kasus ini, gue berpikir ulang. Kayaknya wibu psikopat beneran ada di dunia nyata. Karena kasus ini sumpah benar-benar biadab banget kalau mau jujur. Hari ini gue membahas mengenai tentang kasus seorang wibu Jepang yang membunuh orang tuanya karena kesal diganggu saat nonton anime. Jadi gak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Junji Matsumoto, seorang om-om yang berumur lebih dari 50 tahun yang tinggal di Fukuoka. Junji ini tinggal bertiga dengan orang tuanya, yang ayahnya bernama Hirokazu dan ibunya bernama Makie. Menurut teman-teman SD-nya, Junji ini sosok anak pendiam dan tertutup, tidak banyak bicara. Bahkan pada saat dia dipanggil oleh gurunya, selalu diam dan pura-pura tidak enak badan. Bahkan ketika gurunya bertanya ke semua murid tentang cita-cita masa depan, Junji ini cuma diam aja, gak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Setelah lulus SMA, Junji mulai bekerja, tetapi tidak berselang lama, akhirnya dia berhenti dari tempat pekerjaannya tersebut dengan alasan tidak bisa menyesuaikan diri di tempat kerjanya. Dan sejak berhenti dari pekerjaan tersebut, Junji tidak pernah untuk bekerja lagi. Menurut kabar yang beredar, Junji ini sudah nganggur lebih dari 40 tahun. Ya, walaupun dia gak nganggur-nganggur banget, karena dia juga membantu berjualan di toko ibunya. Junji ini anak kedua dari dua bersaudara, dan ayahnya Hirokazu adalah seorang mantan kulit konstruksi yang sudah tidak bekerja lagi. Sedangkan ibunya Makie pemilik sebuah tempat jualan minuman alkohol. Bersama kakaknya, Junji membantu ibunya berjualan di toko miras tersebut. Tetapi dikarenakan kakak Junji sakit-sakitan sejak 10 tahun yang lalu, akhirnya hak waris untuk toko tersebut diserahkan ke Junji, yang dimana seharusnya kakaknya yang harus mengambil alih toko tersebut ketika orang tuanya sudah pensiun. Ya, akhirnya toko tersebut tidak berjalan lama karena terpaksa ditutup. Aku kurang tahu juga kenapa toko tersebut bisa tutup. Apa karena Junji gak mampu mengelolanya, atau dia memang gak mau, atau karena COVID, yang dimana emang banyak toko-toko tutup juga pada saat itu. Atau karena alasan kesehatan ibunya, yang dimana beliau terkena serangan jantung yang mengakibatkan beliau harus menggunakan kursi roda. Mungkin itu juga alasan utama penutupan toko tersebut, yang dimana ayah Junji juga harus merawat ibunya, jadi tidak ada yang menjaga toko tersebut. Dan sayangnya mungkin memang balak juga kayaknya. Pada tanggal 13 Juni 2001, ayah Junji mengalami kecelakaan sepeda yang mengakibatkan beliau juga harus pakai kursi roda. Hal ini membuat Junji harus mau tidak mau untuk merawat kedua orang tuanya tersebut yang sudah berumur lebih 80 tahunan semua. Dan plusnya pada keadaan kedua orang tuanya sakit juga. Karena harus menanggung beban untuk merawat orang tuanya, mulai dari sini pikiran Junji kusut dan stres berat. Seorang sahabatnya yang dulu pernah menyapa si Junji ini, bukannya disapa balik, Junji ini langsung pergi saja. Dan si Junji ini untuk terus hidup di rumah tersebut, dia memakai uang pensiunan dan tabungan orang tuanya. Karena si Junji ini tidak kerja sama sekali, dan tabungan untuk dia sendiri aja nggak ada. Jadi dia memakai uang kedua orang tuanya tersebut untuk makan dan kebutuhan lainnya. Jadi benar-benar terisolasi di dalam rumah bersama dengan kedua orang tuanya itu. Dan akhirnya mungkin sudah muak karena merawat orang tuanya yang sakit-sakitan. Pada tanggal 20 Juni 2021, seperti biasanya, Junji pada saat itu sedang nonton anime favoritnya di rumah, yang dimana cuma berselang seminggu lebih sejak ayahnya kecelakaan pada tanggal 13. Junji sudah merawat kedua orang tuanya yang sakit-sakitan tersebut. Dia bertanggung jawab menyiapkan mereka makan, bersih-bersih, dan memandikan mereka berdua. Dan pada saat sorenya itu, ada tetangga yang melihat Junji sedang berbelanja bersama ibunya. Dan pada hari yang sama juga, ayahnya terus meminta tolong kepada Junji untuk dibawakan ke kamar mandi. Dan beliau marah kalau Junji mengabaikannya. Pada saat itulah, Junji membunuh ayahnya tersebut menggunakan kabel yang dicekikkan di lehernya. Dikarenakan ayah Junji ini selalu meminta bantu pada saat Junji sedang asik-asiknya menonton anime yang lagi seru-serunya. Yang dimana kalau dicuekin, ayah Junji ini marah-marah. Mungkin udah stres banget nih Junji, walaupun gue gak setuju dan gak ngebenerin tindakannya itu. Tapi kan TV Jepang bisa record, kenapa gak record aja animenya? Terus bantulah dulu orang tua lu itu. Kalau malam dikit bisa lanjut nonton lagi. Seharusnya kayak gituan bisa. Dan ortu lu itu udah umur 80 tahun lebih. Wajar lah kalau umur-umur segitu bawel banget. Padahal lu nonton anime itu dari duit dia juga. Dan ceritanya masih lanjut, gak sampai situ aja. Si Junji ini langsung mencekikkan kabel tersebut ke ibunya juga. Karena ibunya langsung menyaksikan pembunuhan itu juga. Jadi mau gak mau kena shutdown juga. Gila benar, dia bunuh ayahnya pada saat di depan ibunya juga. Saling giliran untuk lilit kabel. Saya lelah merawat orang tua saya. Saya pikir akan lebih baik membunuh mereka jika kehidupan seperti ini terus berlanjut. Itu kata-kata Junji. Sumpah tolol-tolol banget Jepang. Padahal kalau dari cerita ini aja, keluarga ini cukup mapan lah. Punya toko jualan alkohol bro.
Yang berarti nggak miskin-miskin banget lah kalau dibanding sama orang Jepang lain. Apalagi punya rumah pribadi 2 tingkat. Gak mungkin itu miskin. Coba duit itu lu pakai buat naruh orang tua lu ke panti atau yayasan jompo. Kayak gitu aja. Ya walaupun emang gak baik juga, seakan-akan lu lepas tangan. Tapi kalau ujung-ujungnya lu bunuh karena ganggu nonton anime, jujur baik, kirim orang tua ke panti jompo kayaknya lebih baik, sumpah, daripada lu bunuh. Untuk menyembunyikan jasad kedua orang tuanya tersebut, Junji menyeret mayat kedua orang tuanya, lalu menumpukannya di dalam kulkas, tempat toko jualan alkoholnya dulu. Dia mematikan kulkasnya, lalu mencabut kabel listriknya. Kulkas tersebut langsung ditutupnya dengan lakban, agar tidak terlihat dari luar. Karena tipe kulkasnya ini yang transparan kayak gitu. Dan mayat-mayat kedua orang tuanya yang ditumpuk-tumpuk tersebut sudah sangat membusuk ketika tim polisi menemukannya. Sehari setelah membunuh orang tuanya, pada tanggal 20 Juni, Junji menelpon rumah sakit rehabilitasi tempat ibunya membuat janji dan membatalkannya dengan mengatakan bahwa ibunya telah dirawat di rumah sakit. Kemudian pada tanggal 23 Juni, Junji menghubungi kantor kesejahteraan kota yang berencana untuk berkunjung pada hari itu ke rumahnya. Dan dia meminta untuk menunda kunjungan mereka tersebut selama sehari. Kantor kesejahteraan kota itu mirip kayak Kemensos lah kalau di Indo. Menurut penyelidikan polisi, Junji ini mencuri kartu bank orang tuanya dan menarik ribuan yen dari rekening kedua orang tuanya. Lalu pergi ke stasiun Akata dengan menaiki kereta dan mengarah ke prefektur Yamaguchi. Mencoba melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat dari Akita, Iwate, Kanagawa hingga Kyoto. Tentu saja pihak polisi Jepang dapat melacak pergerakannya dan akhirnya menangkapnya pada tanggal 4 Juli di tempat parkir hotel tempat dia menginap di Kyoto. Alasan kenapa pihak polisi tahu mengenai pembunuhan ini dikarenakan keponakan Junji tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. Dan Junji juga pada saat itu tidak bisa dihubungi. Sehingga keponakannya ini menghubungi polisi untuk mengecek mereka apakah aman-aman saja pada tanggal 28 Juni. Dan pada hari itu juga pihak polisi memeriksa rumah Junji dan mencium bau aneh yang berasal dari kulkasnya. Dan ketika dibuka, pihak polisi terkejut menemukan 2 mayat yang sudah membusuk. Pihak polisi juga sudah memeriksa seluruh isi rumah, tetapi tidak menemukan Junji di dalam rumahnya, yang menjadikannya tersangka utama dan pihak polisi mulai mencarinya. Setelah ditangkap, Junji langsung mengakui tindakannya tersebut yang sudah membunuh orang tuanya dengan memasukkan mayat-mayat mereka di dalam kulkas. Dia bilang dia ingin lari dari kenyataan, makanya dia terus berpindah-pindah tempat. Awalnya juga pihak polisi menangkap Junji karena dicurigai membiarkan mayat. Gue nggak tahu gimana hukum Jepang masalah tentang ini. Tapi kayaknya lu bisa dipenjara kalau tidak melaporkan kematian kepada pihak berwajib. Misalnya, lu sama temen lu, dia meninggal, tapi lu nggak melapor, dan lu kubur diam-diam, atau tinggalin mayatnya di situ aja tanpa melapor. Lu bisa dipenjara kalau diam-diam kayak gitu. Jadi mau lu kubur, lu tinggalin atau masuk kulkas, kalau diam-diam aja bisa masuk penjara, walaupun emang bukan lu yang bunuhnya. Karena pihak polisi awalnya menangkap Junji karena kasus menelantarkan mayat itu, karena hasil otopsinya juga tidak mengungkapkan penyebab kematian mereka. Tetapi pada saat di dalam sel, Junji dengan cepat mengakui bahwa dia telah membunuh kedua orang tuanya itu dengan menggunakan kabel, lalu memasukkan mereka ke dalam kulkas. Dan akhirnya Junji disidang lagi karena kasus pembunuhan ayahnya. Lalu Agustusnya disidang lagi mengenai pembunuhan ibunya juga. Akhir yang bahagia banget buat Junji, karena dia udah bisa sekarang nonton anime tanpa diganggu lagi. Kocak bener. TV Jepang bisa record, dan lu kaya juga, bisa beli DVD langsung aja, ngapa nggak? Udah tua wibu lagi, mana wibu bener nakut, beban juga astaga. Sumpah gue kehabisan kata-kata juga. Karena anime bukan kayaknya alasan utama tindakan Junji ini. Ya faktor introvert berat, dari SD udah introvert bener. Faktor umur, faktor muak merawat orang tuanya, dan tidak ada pekerjaan juga mungkin yang membuat Junji mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup orang tuanya. Coba aja kalau dia nggak introvert, mungkin bisa itu dia minta bantu keponakan yang itu. Dan coba kalau umurnya masih muda, mungkin ada koneksi ke teman-temannya. Dan coba aja lagi kalau dia ada waktu dan pekerjaan. Ya mungkin dia nggak spam juga waktunya di rumah untuk sekedar nonton anime. Dari mana mau tidak mau dia harus merawat orang tuanya karena dia tidak ada pekerjaan, cuma di rumah saja. Jujur baik, gue juga pengangguran dan hampir sama juga. Gue diberhentiin oleh tempat kerja gue dulu karena COVID. Dan sampai sekarang gue nganggur. Ya sama-sama beban keluarga juga. Gue juga setiap hari nonton anime juga. Hampir mirip banget dengan keadaan Junji ini. Sayangnya gue masih berjuang, masih mampu bayar listrik sendiri, bayar internet, walaupun emang makan masih dari orang tua. Ya walaupun gak beban-beban banget kayak Junji ini juga, tapi masih aja gue rasa gue beban juga di keluarga ini. Dah, intinya gue mau bilang aja untuk pesan penutup video ini, lakukanlah sesuatu. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue dan ingin membantu channel ini, bisa klik subscribe di deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ke subscribe di bawah. Kalau kalian mau request pembahasan lainnya, bisa langsung komen aja.
Terima kasih untuk yang udah nonton dan sayonara semuanya.